Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadil Alam Maulana. Saya mahasiswa dari program studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya di bidang energi, itu di mana tepatnya itu pengaduan terkait pemadaman listrik yang berada di tempat tinggal saya ke PLN. Jadi nanti akan ada beberapa poin yang saya analisis dan ada perlunya perbaikan dari pihak PLN sendiri. Jadi mungkin selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ya. Saya pernah mengalami listrik padam mendadak di lingkungan tempat tinggal saya, dan untuk saya mencari informasi itu saya langsung membuka aplikasi PLN Mobile dan saya langsung membuat pelaporan itu di aplikasi itu. Tapi waktu itu terjadi kendala karena di aplikasi itu tidak ada sistem tracking atau bagaimana akses informasi itu bisa saya ketahui apakah pengaduan itu bisa diterima atau di ACC dari pihak PLN sendiri atau belum. Jadi tidak ada tracking yang benar-benar saya bisa mengetahui informasi pengaduan itu diterima atau tidak. Jadi itu kendala yang sangat berarti karena saya merasakan frustasi waktu itu dan kebingungan bagaimana ini saya mencarinya di mana ini dan tidak ada solusi. Dan akhirnya saya waktu itu langsung membuka Google dan mencari tahu kontak person dari PLN itu sendiri, dan saya membuat pelaporan itu melalui telepon dan itu langsung ada respon cepat malah melalui telepon ketimbang aplikasi itu. Jadi adanya aplikasi itu malah menurut saya tidak membantu apapun, hanya untuk membeli pulsa atau listrik dan lain-lain. Tapi untuk pelaporan seperti itu tidak ada yang benar-benar diperhatikan dari pihak PLN atau pihak IT-nya PLN itu. Jadi menurut saya perlu perbaikan di situ. Dan solusi teknologi itu menurut saya aplikasi PLN itu perlu ditingkatkan, apalagi untuk yang tadi terkait fitur notifikasi real time dan pelacakan status laporan secara langsung, apakah laporan itu di ACC atau tidak, dan sehingga pengguna seperti saya waktu itu tidak mengalami bingungan atau frustasi karena pemadaman listrik yang mendadak itu. Dan untuk terkait layanan yang prima, efektif dan cepat itu, jadi waktu itu setelah saya melapor, petugas PLN langsung datang dan tidak membutuhkan waktu lama atau malah kurang dari sejam untuk menangani pemadaman listrik itu. Jadi di situ, tapi saya yang lagi tadi saya melalui telepon, tidak melalui aplikasi itu. Jadi itu sangat membantu sekali malah lewat telepon ketimbang aplikasi. Dan faktor balesirannya yaitu respon yang cepat dari pihak PLN karena sistem pelaporan yang langsung terhubung langsung ke pusat gitu mungkin. Jadi saya langsung menelpon kontak person dari pusat mungkin ya, serta koordinasi teknis yang baik dari pihak PLN tempat tinggal saya ke pusat dari ke tempat tinggal saya itu. Peran sistem digital. Jadi peran sistem digital itu, sistem digital berperan penting ya dalam mempercepat respon itu, karena laporan masuk secara instan dan bisa langsung ditindaklanjuti tanpa harus datang ke kantor PLN itu, yang menurut saya benar-benar bisa membantu masyarakat seperti saya waktu itu yang mengalami kendala pemadaman listrik mendadak atau kerusakan listrik di tempat tinggal saya itu. Jadi perlu adanya peran sistem digital yang baik lah. Masa di zaman sekarang aplikasi seperti itu tidak ada fitur terkait laporan pelacakan dan lain-lain itu. Jadi kendalanya adanya di laporan yang tidak ada fitur langsung dari aplikasi itu untuk laporannya itu. Untuk bagian paperless dan ramah lingkungan itu sangat baik karena saya tidak memerlukan kertas. Jadi saya langsung melapor via telepon waktu itu, dan saya hanya membutuhkan pulsa saja untuk menelpon itu dan tidak membutuhkan kertas. Jadi itu termasuk ramah lingkungan ya. Bagaimana bisa mengurangi penggunaan kertas karena semua bisa dilakukan via telepon itu. Jadi lebih baik malah bisa dilakukan via aplikasi, tapi saya kecewa itu. Jadi solusi pengurangan kertas yang sangat efektif sih menurut saya bisa menggantungkan dokumen manual dengan formulir online gitu, bukti laporan digital tanpa tanda tangan elektronik gitu. Itu sangat memudahkan masyarakat yang seperti saya waktu itu. Apalagi di zaman digital ini harus ada sistem yang benar-benar terstruktur dan fitur-fitur yang mungkin
prosesnya langsung ke bagaimana ke pengguna gitu. Jadi itu sangat penting. Yang diperlukan untuk SDM-nya di bidang TIK atau di bagian TIK itu menurut saya perlu ditingkatkan lagi ya, karena saya pernah melihat layanan publik yang terhambat karena petugas tidak benar-benar memahami aplikasi dan pelaporan itu, sehingga membuat proses lebih lambat. Mungkin itu kenapa di aplikasi tidak adanya respon pelaporan itu, malah yang direspon via telepon. Mungkin tidak adanya SDM yang benar-benar paham di bidang TIK. Jadi itu perlu diperbaiki dari pihak PLN sendiri gitu. SDM yang menguasai teknologi bisa membantu pengguna dan memandu dengan cepat, mengelola sistem digital dengan efektif. Tantangan jika belum siap untuk melakukan transisi dari non digital ke digital itu perlu disiapkan dengan baik. Yang saya bisa mengakses aplikasi PLN mobil menggunakan jaringan internet rumah, sinyal lemah, proses pelaporan jadi lambat, kadang tidak terkirim. Jadi itu yang benar-benar terkendala di situ. Infrastruktur yang diperlukan yaitu tentu device-nya dan internet itu bisa mengakses aplikasi itu. Dampak jika tidak memadai, tanpa infrastruktur yang memadai tentu sistem digital akan lambat, tidak efisien, dan akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Itu yang benar-benar perlu dibalikan dari pihak PLN. Dan dukungan struktural pemerintah, saya pernah membaca sistem terkait pemerintah itu mendukung bagian sistem digital dalam layanan publik adalah transformasi digital melalui SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik kalau nggak salah itu. Itu tujuannya untuk mempercepat layanan publik terintegrasi, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat gitu. Jadi itu mungkin pengalaman pribadi saya di bidang TIK, perlu diperbaiki lagi untuk pihak PLN, dan saya rasa saya cukup membantu lah. Saya hanya bisa menganalisis itu dan semoga membantu teman-teman terkait itu. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.